Shalom. Tuhan memberkati. Kristen harus menampilkan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat, kita hidup di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Hatiku tenang, selalu berada di dekat-Mu Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tanpa terasa, kita telah memasuki minggu terakhir. 1 bulan telah kita lewati bersama. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tak dibiarkan kita berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami Yesus. Syukur Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dalam hidupku Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti katakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin.
Yesus sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu dalam hidupku Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tak Kau biarkan kami jalan sendiri Yesus. Terima kasih Tuhan, walau di tengah badai, walau di tengah segala goncangan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami Yesus. Aman kami bersama-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Kau selalu menolong kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBIS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tak terlukiskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya, bandingannya. Kau mau dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu setia menjagaku, menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa siapa yang hebat, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, karya termegah dalam hidupku Tuhan, karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Ku mau dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang
luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Hatiku tenang, selalu berada di dekat-Mu Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami percaya Roh-Mu tetap menyatukan kami. Kami siapkan hati untuk Kau didik, untuk Kau ajar, agar kami makin mengerti firman-Mu dan menggunakan firman-Mu sebagai landasan hidup kami dan bekal dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Tuhan kepengen mengajar kita pada hari ini tentang perintah baru. Ada perintah-perintah banyak, nah hari ini ada salah satu perintah yang harus kita kerjakan. Orang Kristen adalah orang yang diberkati. Begitu orang itu percaya kepada Yesus, hubungan yang tadinya terputus dengan Allah mulai tersambung. Dia diampuni dosanya, dia boleh dekat dengan Allahnya. Sehingga orang-orang Kristen diberkati dengan surga diberikan kepada dia. Namun bagaimana caranya untuk menikmati berkat yang telah disiapkan kepada kita ini? Mari kita baca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini perkataan Yesus sendiri. Diajarkan kepada para muridnya dan para simpatisan yang ada pada waktu itu. Apa yang ditekankan Tuhan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, maka kamu tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi dengan gampang, Yesus itu menawarkan kerajaan surga kepada setiap orang. Kita pun kalau kita sudah jadi Kristen, tawaran ini harus kita berikan kepada orang lain. Karena percaya pada Yesus itu diberi kerajaan surga. Diizinkan menikmati kerajaan surga. Kerajaan surga yang bagaimana? Yang Tuhan berikan kepada kita semasa kita hidup ini. Yang pertama, kerajaan surga itu tidak ada keluhan. Jadi kalau kita ikut Yesus dan menerima Yesus, kerajaan surga itu dapat kita nikmati. Yang pertama, tidak ada keluhan. Yang kedua, keadaan hidup serba indah. Keadaan hidup serba luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk menikmati? Tadi saya katakan bagaimana caranya untuk menikmati kerajaan surga itu. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan tidak lebih dengan orang-orang Farisi, tidak masuk. Artinya apa? Orang Farisi, ahli Taurat adalah orang-orang agamis, memiliki ketaatan pada agama luar biasa. Ya, jadi ada hari Sabat itu diliburkan, ya libur. Ya libur. Tidak ada alasan apapun juga hari Sabat mereka bekerja. Hari Sabat mereka melakukan aktivitas. Tidak. Seharian penuh mereka belajar Taurat, mereka belajar kitab suci di sinagog mereka, di gereja mereka. Apa yang diperintahkan Taurat, mereka patuhi. Bahkan tradisi Taurat mereka lakukan. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Yesus dengan ahli Taurat.
Yesus menyembuhkan orang sakit pada saat hari Sabat, wah mereka diprotes mati-matian. Maka Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu, kalau kamu hanya menjadi orang beragama, seorang agamis, minggu ke gereja, doa ya ikut doa, baca Alkitab ya baca Alkitab, masih sama seperti ahli Taurat, masih sama seperti orang Farisi. Tuhan mengatakan kamu tidak bisa menikmati surga. Nah, surga itu dapat dinikmati kalau kita ini benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Ada perintah baru yang diberikan Yesus kepada setiap orang yang sudah agamis ini. Kepada kita yang sudah jadi jemaat, kepada kita yang sudah mengatakan, aku menjadi anakmu Tuhan, aku menjadi muridmu Tuhan. Ada satu perintah. Mari kita buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi hidup Kristen ini sesudah kita belajar Alkitab, sesudah kita berdoa, sesudah kita minggu ke gereja, masih ada satu yang harus kita kerjakan. Supaya terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatan baikmu. Bukan hanya ngomong baik, bukan hanya mengajar baik, tetapi perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini akan muncul kalau kita sudah mengerti bahwa kita sudah diperbarui oleh Yesus. Barang siapa ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini harus menggunakan pola pikir baru. Harus menggunakan sikap yang baru. Jadi bukan hanya ngerti agama, tetapi sudah berbuat baik belum? Bagaimana pola pikir kita? Bagaimana kepercayaan kita terhadap Yesus ini? Kristen harus menampilkan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat, kita hidup di akhir zaman. Sehingga banyak orang yang kehidupannya ini masih di dalam gelap. Mereka pikir kalau saya sudah bergereja, selesai. Hidup saya dengan Tuhan pasti dekat. Hidup saya dengan Tuhan pasti saya dianggap anaknya, muridnya. Nanti dulu loh. Tuhan mengatakan, orang yang memiliki sinar terang, menyinari lingkungan, merekalah yang punya kerajaan surga. Merekalah orang yang tidak pernah mengeluh. Karena surga tidak ada keluhan. Surga dijamin oleh Yesus. Dan jaminan itu dirasakan. Kalau saya sudah dijamin masih banyak keluhan, berarti saya salah di dalam menerima jaminan-jaminan itu. Surga itu semuanya baik.
Itulah kehidupan Kristen yang harus ditampilkan untuk menyinari kegelapan. Ya, untuk menyinari kegelapan. Jadi Kristen harus mulai memikirkan. Apa yang dipikirkan? Karena saya ini belajar kitab suci, karena saya ini menjadi orang Kristen, maka hati kita harus punya iman yang tebal, iman yang kuat, memiliki pengenalan Yesus yang luar biasa, yang membuat kita tidak banyak mengeluh karena saya kenal Yesus. Dan ini yang harus ditampilkan karena lingkungan kita masih banyak keluhan, yang beras naik lah, yang bayaran anak-anak sekolah lah, yang ekonomi seperti inilah keluhan mereka. Pasti banyak. Orang Kristen dijamin oleh Allah supaya menikmati jaminan ini, tidak ada keluhan. Lalu orang Kristen adalah orang yang praktek hidup keagamaan. Praktek hidup keagamaannya benar. Agama mengajarkan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Praktekkan. Agama mengajarkan jangan mencuri. Praktekkan. Agama mengajar jangan mengingini barang orang lain. Praktekkan. Bukan hanya sekedar saya hafal 10 hukum Taurat, bukan hanya sekedar itu. Praktek hidup saya harus benar-benar mempraktekkan 10 hukum Tuhan. Jadi perintah baru yang Tuhan katakan kepada kita adalah supaya kita menerapkan ajaran yang benar, bukan hanya sekedar seperti orang Farisi, seperti orang Saduki, seperti ahli Taurat yang hidup keagamaannya luar biasa, tertutup ke dalam. Dia memakai jubah agama, tetapi keluar mereka tidak mengenal mereka. Tuhan mengatakan ada perintah baru untuk kamu, supaya terangmu bercahaya, supaya kamu menikmati surga. Dan setelah kita menikmati surga, beritakan pada orang lain. Mungkin mereka hanya tinggal selangkah dok, karena dia sudah jadi Kristen tapi masih mengeluh. Kita tinggal beritahu, ini loh caranya supaya kamu tidak mengeluh. Firman Tuhan ini loh, kamu pegang teguh dan kamu terapkan dalam hidup keseharian. Maka pemeliharaan Allah ada di dalam hidupmu. Maka kemurahan Allah ada di setiap langkahmu. Jadi perintah baru adalah perintah menerapkan atau mempraktekkan pelajaran agama dari membaca kitab suci. Lalu kita mulai praktekkan supaya terangmu bercahaya. Agar orang lain dapat melihat kebaikanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau ajarkan selangkah lebih maju. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang rajin beribadah. Tetapi tambah selangkah lagi. Menjadi orang Kristen yang berani menerapkan praktek agama. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah menikmati pelajaran yang luar biasa.
Jangan hanya menjadi pelajaran, tetapi yuk kita praktekkan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, Indonesia telah dinyatakan bebas COVID. Hanya kita harus bijaksana, karena ini musim kemaraunya panjang, banyak debu. Nah, karena banyak debu, banyak virus lain, terutama flu, sakit perut, sakit mata, gampang muncul. Maka bijaksana kalau kita memakai masker selama kita berada di luaran. Yang kedua, doakan agar ibadah online jalan terus. Selain didoakan, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong deh di-like, tolong dikomentari, tolong di-share, supaya berita firman ini cepat tersebar ke seluruh muka bumi ini. Siapa tahu mereka diberkati melalui firman yang mereka dengar. Doakan agar kru sehat, semangat, dan alat-alat awet. Saya percaya Bapak Ibu tetap menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk ibadah online ini. Lalu yang ketiga, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya atau ibadah umum, dan dilanjutkan nanti ibadah kaum muda remaja. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab, dan Jumat ada ibadah permata persekutuan rumah tangga dan juga ibadah cabang. Saya harap jemaat dapat mengikuti, meramaikan acara-acara ini sehingga hidup kita makin dikuatkan dengan firman Tuhan. Sekian pengumuman dari saya, dan mari kita adakan doa-doa syafaat. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kau telah berkati ibadah online kami. Dan kami dari berbagai macam daerah masih menyatukan hati, masih menyatukan iman, berdoa untuk anak kami Octavianus Hendrawijaya. Tolong Tuhan jamah dengan kasih karunia-Mu, sehingga anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Arin. Kau telah jamah tumornya, dan saat ini tulang-tulangnya Engkau jamah Tuhan, sehingga dia kuat untuk berdiri dan berjalan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito. Engkau telah sembuhkan, dia sudah pulang dari rumah sakit, dan saat ini kuatkan kaki-kakinya agar Ibu Gito
dapat beraktivitas dengan enaknya. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, supaya Pak Petrus Sutrisno sembuh dan dapat bergereja bersama dengan kami. Engkau juga berkati jamah Ibu Linda dan juga Ibu Setio Purnomo, dua saudari kami, jamah dengan kesembuhan yang sempurna sehingga dia mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah saudari kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Sriono, dan Engkau telah menjamah Ibu Petrus Sutrisno. Beri kekuatan Tuhan agar mereka menikmati kesembuhan total dan mereka bercerita tentang Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun tangan kasih-Mu tetap mengarah kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.